Halo semuanya, pada pertemuan kali ini IPS kita akan belajar mengenai potensi tenaga kerja dan sarana transportasi yang ada di Indonesia. Ya, apa saja yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, ini dia, ada dua sebab ya. Potensi tenaga kerja dan transportasi di Indonesia. Yang utama ada tenaga kerja, membahas pengertian, klasifikasi, dan masalah tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah sarana transportasi, yang mempelajari antara lain fungsi transportasi, jenis transportasi, dan perusahaan pengelola transportasi. Ya, biar apa sih kalian tuh belajar mengenai potensi tenaga kerja dan transportasi di Indonesia ini? Ya supaya kalian tahu bagaimana sih kondisi tenaga kerja di Indonesia pada saat ini dan bagaimana sarana transportasi yang ada di Indonesia pada saat ini ya untuk mendukung Indonesia nanti ke depannya seperti apa. Nah, oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tenaga kerja di Indonesia. Ya, perlu diketahui kalau Indonesia ini penduduknya banyak sekali ya. Jika penduduk itu banyak, dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia itu uh, melimpah ya. Tapi demikian bukan berarti tidak Indonesia tidak memiliki masalah dalam hal ketersediaan tenaga kerja di Indonesia. Ya, apa saja itu? Nanti akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih itu tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertiannya adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat secara luas. Nah, menurut Dumairi, yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang memiliki umur dalam batas usia kerja. Di Indonesia sendiri batas minimal umur tenaga kerja adalah 15 tahun. Dan tidak ada batas maksimal tenaga kerja. Karena pada saat usia lanjut ya, banyak penduduk yang masih bisa bekerja. Oleh karena itu kenapa kalau kita lihat di jalan-jalan ya, itu banyak orang yang sudah berusia senja atau sudah tua, itu tapi tetap masih bekerja. Untuk apa? Karena untuk memenuhi kehidupan hidup mereka sendiri maupun keluarganya. Ya. Karena itu dalam undang-undang tidak dibatasi umur maksimal hingga umur berapa. Yang ada hanya minimal. Nah, klasifikasi dari tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama berdasarkan lapangan pekerjaan. Ada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan, kemudian bidang pertambangan dan penggalian, kemudian bidang industri, lalu bidang listrik, gas, dan air, kemudian bidang konstruksi, bidang perdagangan, rumah, makan, jasa, dan akomodasi, maksud saya, kemudian transportasi, pergudangan, komunikasi, lalu bidang lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan, yang terakhir bidang jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Ya. Lalu ada berdasarkan kualitas. Ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya seperti pengacara, dokter, guru. Ya, itu yang terdidik. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu melalui pengalaman kerja. Misalnya seperti mekanik, kemudian montir di bengkel. Ya, itu termasuk tenaga kerja terlatih karena jam terbangnya, pengalamannya itu tinggi. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga, misalnya buruh, angkut, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, itu termasuk tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian, yang terakhir ada berdasarkan tenaga kerja, berdasarkan sumber atau asal tenaga kerja. Ya, ada 2, yaitu lokal, yaitu tenaga kerja yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ada tenaga kerja asing, yaitu tenaga kerja yang berasal dari negara lain. Ya, yang lagi hits saat ini adalah tenaga kerja asing dari Cina, yang banyak sekali masuk ke Indonesia. Nah,
Inilah yang kita bahas kemudian pas pengantar tadi, yaitu mengenai masalah tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama adalah pengangguran, jelas banyak penduduk. Nah, tapi kesempatan kerjanya sedikit, itulah yang menyebabkan adanya pengangguran. Ya. Pengangguran sendiri memiliki arti adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Ya. Pengangguran ini selalu menjadi masalah terbesar di negara Indonesia. Karena itu tadi banyaknya penduduk, namun kesempatan kerjanya masih sedikit. Ya, tidak bisa mengimbangi rasio penduduk. Ada pengangguran berdasarkan sifatnya dan berdasarkan penyebab. Berdasarkan sifatnya itu ada pengangguran terbuka, tidak bekerja dan juga tidak memiliki pekerjaan. Kemudian setengah pengangguran, tidak menggunakan tenaganya untuk bekerja secara penuh. Dalam hal ini jam kerjanya itu kurang dari jam yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Bekerja tidak optimal karena kelebihan tenaga kerja. Ya. Contohnya ini seperti misalnya ada sepetak sawah, tetapi sebenarnya itu cukup untuk dikerjakan satu orang, tetapi kemudian diisi oleh banyak, kemudian 3 atau 4 petani. Ya. Dan itu yang menyebabkan tidak optimalnya kerja di sawah. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian berdasarkan penyebab, pengangguran berdasarkan penyebab ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang utama deflasioner, yaitu jumlah lapangan kerja itu lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja. Inilah yang paling sering terjadi. Kemudian pengangguran friksional, tidak bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengangguran ini bersifat jangka pendek, dan apabila permintaan dan penawaran tenaga kerja telah bertemu, pengangguran ini akan berkurang dengan sendirinya. Ya, ini konsep ekonomi. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan berubahnya struktur ekonomi. Ya, misalnya seperti dalam peralihan struktur ekonomi agraris ke industri, dari yang tadinya persawahan ke industri, ke pabrik. Ya. Kemudian ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin. Misalnya penggunaan robot dalam industri, dalam proses produksi, ya, tenaga manusia digantikan oleh robot. Kemudian pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Misalnya seperti petani pada sawah yang menggarap sawah tak ada hujan, ya. Pada saat musim kemarau, sawah-sawah ini tidak bisa digarap, ya. Akibatnya petani ini tidak memiliki pekerjaan, baru bisa bekerja ketika musim hujan tiba. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah mutu tenaga kerja. Ya, mutu tenaga kerja di sini, penduduk Indonesia itu tenaga kerjanya banyak, tapi mutunya itu masih rendah. Ya, bahkan seringkali ini akibatnya pemerintah itu mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri yang justru malah menimbulkan bentrok dengan tenaga kerja lokal. Ya, maunya sih tenaga kerja asing itu untuk mengajari tenaga kerja lokal agar nanti bisa mengoperasikan alat-alat tertentu. Ya, tapi ternyata malah justru kadang malah jatah milik tenaga lokal itu diambil oleh tenaga asing. Karena mutu tenaga lokal sendiri masih rendah. Kemudian yang ketiga, produktivitas kerja rendah. Ya, faktornya itu ada 3. Kondisi internal kerja, artinya produktivitas pekerja sangat dipengaruhi dari pekerja itu sendiri, yaitu adanya masalah mental, motivasi kerja, dan kondisi fisiknya. Ya. Yang kedua, sarana pendukung, ya. Faktor sarana pendukung yang memadai meliputi lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja. Kemudian masalah upah. Ya, yang keempat, upah tenaga kerja rendah ini seringkali menjadi masalah. Ya, jam kerjanya tinggi tapi upahnya tidak sepadan. Gitu. Kemudian yang kelima, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ya, perlu diketahui bahwa pengangguran di Pulau Jawa itu lebih banyak daripada di pulau lain. Kenapa? Ya, karena masyarakat di Jawa itu banyak, tapi kesempatan kerja atau lapangan pekerjaannya itu sedikit. Ya,
Sehingga perlu sebenarnya itu masyarakat Jawa itu diberdayakan ke luar Jawa. Karena kesempatan kerja di Jawa itu sedikit, tidak seperti di luar Jawa yang mungkin masih lebih banyak. Nah, kemudian sarana transportasi, kita menuju ke subbab yang kedua. Nah, apa sih pengertian dari transportasi sendiri? Transportasi merupakan proses pengangkutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat memiliki banyak manfaat ya. Fungsinya ini atau manfaatnya antara lain, yang pertama sebagai penghubung berbagai daerah di Indonesia, antar pulau, antar daerah. Kemudian memperlancar arus barang dan manusia. Yang ketiga, mau menunjang peningkatan kemajuan bidang-bidang lain untuk mewujudkan pembangunan. Kemudian mendukung pertahanan, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini kapal-kapal TNI ya untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Contohnya itu. Nah, jenis transportasi di Indonesia itu apa aja? Ada apa aja sih? Ya, ada transportasi darat, transportasi laut, dan udara. Transportasi darat itu ada kereta api, ada mobil, ada angkot, ada bus. Ya, transportasi laut ada kapal laut, kemudian kapal feri, lalu dan macam-macam. Ya, apalagi Indonesia ini negara maritim dan tentunya banyak sekali ya angkutan laut atau angkutan air yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, transportasi udara, ada pesawat. Pesawat itu ada pesawat besar, ada pesawat perintis. Pesawat perintis itu untuk daerah-daerah terpencil seperti misalnya di Papua dan Kalimantan. Kemudian ada helikopter. Nah, kemudian next ke perusahaan penting pengelola transportasi di Indonesia. Ada kereta api Garuda Indonesia, Damri, Pelni. Ya, keempat perusahaan ini merupakan perusahaan milik BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi, kereta api sudah tahu ya, KAI kereta api Garuda untuk pesawat, Damri itu bis. Sedangkan Pelni itu untuk pelayaran yang menaungi kapal-kapal perusahaan kapal-kapal di Indonesia. Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia. Ya. Oke, sekian penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.